Halo Halo semuanya, semuanya, welcome to welcome to DSC BSC Media Media Podcast. Podcast. Oke, sebelum kita mulai obrolan seru kita hari ini, kita mau perkenalan diri dulu nih. Aku Putri, ditemenin partner aku. Aku Evan, kita bakal bahas tentang topik yang pastinya sangat menarik dan seru tentang dunia konten digital. Ya, betul banget. Di dunia digital sekarang ini, konten digital itu menurutku jadi suatu hal yang sangat penting sih. Di mana si konten digital ini bisa berperan sebagai hiburan, tempat untuk marketing, dan masih banyak lagi penggunaan konten digital lainnya. Nah, konten digital ini pastinya dibuat dengan tujuan untuk ditonton oleh publik atau banyak orang. Nah, kita sebagai penonton konten digital biasanya bakal tertarik buat nonton konten digital yang menarik, ya nggak Put? Dan kalau nggak menarik, biasanya sih kita skip untuk nonton ya. Hmm, kira-kira gimana sih caranya bikin konten digital tuh jadi menarik? So, hari ini kita bakal brolin soal inovasi dalam pembuatan konten digital atau hal-hal keren yang lagi ngeres di dunia pembuatan konten nih. Dimulai dari penggunaan grafis yang bikin wow, sampai ke cerita-cerita yang bisa kita ikuti jalan ceritanya. Pastinya ini menarik banget ya, Van, untuk dibahas. Betul banget. So, langsung aja kita mulai dari inovasi yang pertama. Kalian pernah dengar nggak tentang yang namanya motion graphics atau yang lebih kita kenal dengan animasi bergerak? Nah, bayangin kita bisa ngasih nyawa ke teks dan gambar yang statis. Itulah kerjaan dari motion graphics. Dari logo yang berputar, teks yang loncat-loncat, sampai grafik yang bergerak sesuai irama, semuanya dibikin jadi lebih hidup dan menarik. Ini cocok banget buat kamu yang mau bikin konten iklan atau presentasi yang nggak akan bikin ngantuk. Setuju banget. Sering nggak sih kalian nonton konten edukasi atau informatif yang gara-gara pembawaannya bosan dan bikin ngantuk, kalian jadi malas nontonnya. Yang awal udah tertarik sama topiknya, tapi malah jadi nggak tertarik lagi deh, karena pembawaan kontennya nggak fun dan berkesan ngebosenin. Sayang banget nggak sih? Maka dari itu, inovasi motion graphics ini menurutku merupakan salah satu inovasi yang keren, karena dengan pembawaan yang lebih menarik itu bisa meningkatkan minat seseorang untuk menonton konten tersebut. Ya, dan di zaman yang serba digital kayak sekarang ini, apalagi generasi baru sekarang udah paham gadget sejak usia dini loh. Dengan motion graphics, konten pengetahuan umum yang biasanya tidak diajarkan di sekolah akan lebih tersebar dan mengedukasi orang-orang lebih baik lagi, khususnya generasi muda sekarang ini. Nah, tapi selain motion graphics, masih ada inovasi yang gak kalah menariknya lagi nih, Van. Wah, apa tuh kira-kira? Yang kayak lagi kita lakuin sekarang nih, yaitu podcast. Podcast tuh apa sih? Oke, singkatnya menurut Gramedia, podcast ini merupakan hasil rekaman audio yang bisa didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet nih, Van. Nggak hanya berupa audio, sekarang ini podcast biasanya juga bisa berbentuk video. Jadinya seperti pembawaan konten yang dibungkus dengan suasana dua orang atau lebih yang sedang mengobrol. Wah, menarik banget ya. Menurutku podcast ini inovasi yang keren banget loh. Karena podcast podcast kan umumnya berdurasi panjang ya. Tapi orang tuh tertarik aja gitu untuk menyimak podcast sampai akhir. Isi konten pada podcast yang dibawakan dengan suasana orang mengobrol, itu menurutku menjadi salah satu faktor kenapa podcast ini bisa nggak ngebosenin. Coba kalian lihat pembawaan konten atau informasi yang hanya searah dibanding pembawaan dari dua orang atau lebih yang sedang mengobrol. Pasti akan lebih menarik pembawaan secara mengobrol dong, karena di sini terjadi interaksi antara dua orang atau lebih yang membuat suasananya tidak terlalu monoton. Aku setuju banget sih. Apalagi kalau sampai bicara podcast tuh bisa ngebangun suasana. Itu oke banget sih. Mau podcastnya 1 jam pun bakal gak berasa dengerinnya karena pembawaannya fun. Apalagi podcast ini kan jadi salah satu pembawaan konten yang paling dinikmati sekarang ini ya, Van. Kalian juga pasti sering banget kan melihat trending YouTube, di mana salah satunya pasti adalah video podcast. Kreativitas anak muda juga udah keren-keren banget sih sekarang. Jadi pengembangan dari inovasi motion graphics dan proses ini juga udah beragam banget. Betul banget tuh. Sebenarnya podcast sama motion graphics ini opsi yang saling melengkapi loh.
Kalau podcast kan cenderung lebih ke ngobrol dan di mana pembicara itu membawakan informasi yang tidak terkesan membosankan. Nah, kalau merasa kurang dalam public speaking, kalian bisa memilih membawakan konten dengan motion graphics. Jadi menurutku kedua inovasi ini jadi opsi yang efektif untuk pembawaan konten zaman sekarang. Iya, betul banget, Pak. Keduanya sama-sama interaktif dengan penonton, tapi bedanya hanya yang satu lebih ke suara dan satunya lagi lebih ke visual. Menurut aku kedua inovasi ini juga sama-sama bagus sih, tergantung dari gimana ngolahnya aja, sehingga pembawaan kontennya tuh jadi bisa lebih dinikmati oleh masyarakat di era digital ini. Kalau kamu, Putri, kira-kira lebih prefer mana nih dari kedua inovasi konten antara motion graphics dengan podcast? Hmm, kalau aku pribadi sih lebih suka podcast ya. Karena podcast itu kan bisa didengerin dimanapun dan kapanpun. Jadi menurutku podcast itu praktis sih. Misalnya dengerin podcast pas lagi bersih-bersih rumah, atau pas lagi di perjalanan pulang, pas lagi macet-macetan di jalan mungkin ya, Van. Dan tentunya dari podcast itu kita juga bisa dapat banyak insight baru, perspektif baru juga sih dari orang lain. Dan pastinya aku juga berharap bagi kalian semua yang lagi dengerin podcast ini sekarang, semoga podcast ini bisa nambah pengetahuan kalian terkait topik yang kita bawa ini, yaitu dunia konten digital. Kalau pendapat Evan sendiri gimana nih? Aku setuju banget sih. Podcast tuh emang lebih fleksibel. Apalagi pendengar bisa melakukan kegiatan lain sambil mendengarkannya. Selain itu, podcast juga dapat diakses dengan mudah dan cepat. Sehingga membuat pendengar dapat menikmati kontennya dengan efisien. Motion graphics juga ada kelebihannya, terutama dari segi visual. Tapi aku tetap lebih prefer podcast sih, karena ada interaksi antar pembicaranya yang bikin kontennya lebih menarik. Overall, kedua inovasi kontennya sama-sama bagus sih. Iya, benar banget. Tapi selain motion graphics dan podcast, inovasi pembawaan konten juga bisa dilakukan hanya dengan foto atau gambar aja loh. Contohnya, seperti akun berisi konten yang ada di sosial media. Dan sekarang juga lagi marak-maraknya nih terkait pembawaan konten dengan short video yang bisa kita lihat seperti di TikTok, Reels, dan juga YouTube Short. Tentunya kalian udah nggak asing lah ya sama tiga nama tersebut. Short video ini juga menurutku inovasi yang keren sih, karena pembawaannya singkat tapi jelas. Informasi yang ingin disampaikannya tuh dapat diringkas hanya dengan video yang durasinya nggak sampai 3 menit aja nih, Van. Keren banget ya inovasi melalui sosial media ini. Hanya dengan post foto dan tag video singkat, sudah bisa menjadi salah satu cara berkonten, atau ngonten lah istilahnya. Dan itu waktu yang diambil pun nggak banyak. Dan peralatannya juga simple, bisa pakai HP. Efektif banget sih kedua cara ngonten ini. Dari tadi udah banyak banget nih yang kita bahas, Evan. Ada motion graphics, podcast, short video, dan konten dengan foto yang simple, tapi justru sangat menarik nih. Tapi mungkin ada banyak juga dari kalian yang ngerasa kayak, buat konten yang inovatif tuh ribet, butuh waktu lama. Oke, tenang aja. Di zaman sekarang ini, banyak hal bisa dilakukan dengan lebih mudah kok. Banyak banget tools atau aplikasi edit foto maupun video, dan tentunya masih banyak lagi yang penggunaannya itu sangat mudah. Yang pastinya bikin kita lebih mudah dalam membuat inovasi konten, dan pastinya lebih hemat waktu juga. Bener banget nih apa yang udah dibilang sama Putri barusan. Bahkan sekarang untuk buat ataupun edit video, kita bisa menggunakan bantuan dari AI. Di mana AI ini bisa bantu kita kasih musik yang sesuai sama tema konten kita, bisa desain grafis secara otomatis juga, dan masih baik lagi. Jadi, intinya ada banyak banget hal yang sebenarnya bisa kita explore atau kita kembangin nih dalam pembuatan konten digital ini. Sehingga konten kita jadi lebih seru dan menarik. Wah, nggak kerasa ya, udah banyak banget hal-hal seru yang kita bahas dalam podcast kita kali ini. Setelah dengerin pembahasan kali ini, kira-kira kalian jadi lebih semangat nggak dalam membuat konten digital yang lebih menarik nih? Boleh banget ya kalian komen di bawah jawabannya. Iya nih, gak kerasa juga ya. Ternyata perbincangan kita hari ini udah mau berakhir aja. Terima kasih buat kalian semua yang udah mampir di podcast ini. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat dan pastinya memberikan insight baru buat kalian semua tentang dunia konten digital. Last,
Jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari kita ya. Thank you and see you semuanya. See you.